Hai, oke. Di sesi ini saya akan melanjutkan mengenai penyelesaian pemrograman linear, di mana kita akan menggunakan atau kita akan mempelajari sebuah metode baru, itu metode simplex. Apa itu metode simplex? Ini adalah metode yang bisa kita gunakan ketika kita sudah tidak bisa mengerjakan penyelesaian pemrograman linear menggunakan metode grafik. Dan pada umumnya yang Anda ketahui bahwa metode grafik hanya bisa menyelesaikan dua variabel. Ketika kita membutuhkan 2, 3, 4 atau lebih variabel, metode grafik tidak mampu mengakomodasi dari kebutuhan Anda. Sehingga kita akan mempelajari sebuah metode pendekatan lain untuk penyelesaian pemrograman linear, yaitu menggunakan metode simplex. Nah, cara kerja metode simplex jika dilihat dari segi grafis adalah dengan mengevaluasi titik-titik sudut daerah penyelesaian yang layak. Titik sudut yang pertama kali dievaluasi adalah titik pusat 0,0, lalu bergerak ke titik sudut lainnya yang adjacent yang dapat memberikan hasil lebih baik. Dan proses itu diulang sehingga didapatkan sebuah hasil yang paling optimum. Secara garis besar, penyelesaian metode simplex dimulai dari tahap inisiasi. Dari tahap inisiasi kita melakukan uji optimalitas, lalu di situ kita melakukan iterasi. Setelah itu kita lakukan uji optimalitas kembali. Dari situ kita lihat apakah hasil itu sudah optimum atau belum. Jika belum, kita akan mengulang lagi ke proses iterasi berikutnya sehingga didapatkan hasil yang optimum. Pada tahap inisiasi, pada batasan, kita akan mengubah semua batasan kecuali batasan yang non negatif ya, dari bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi batasan yang tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan kita akan rubah menjadi sama dengan. Di mana di situ kita akan menambahkan sebuah nilai slack. Oke, nah pada variabel harus dienolkan agar persamaan yang ada mempunyai penyelesaian. Semua variabel yang dienolkan akan disebut sebagai non-basic variable, yaitu di sini. Dan variabel yang tidak dienolkan nanti kita akan sebut sebagai basic solution variable. Pada penyelesaian metode simplex, Anda akan mengenal beberapa rumus untuk mendapatkan nilai Zj, fungsi maksimum atau minimum memiliki syarat seperti ini. Rumus nilai baris pivot baru, yaitu nilai baris pivot lama dibagi dengan bilangan pivotnya. Dan rumus nilai baris baru, di mana nilai baris lama dikurangi kurung buka nilai kolom pivot yang bersesuaian dikalikan dengan nilai baris pivot baru yang bersesuaian kurung tutup. Oke, supaya Anda tidak terlalu bingung dengan penjelasan ini, saya langsung masuk ke contoh soal. Silakan diikuti, silakan disimak baik-baik. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan ini. Nah, di contoh soal yang pertama, saya memiliki sebuah kondisi penyelesaian menggunakan pemrograman linear di mana fungsi tujuannya adalah kita ingin memaksimumkan. Fungsi tujuannya, kalau Anda masih ingat 4 poin penting, 4 unsur utama dari pemrograman linear, yaitu variabel. Variabelnya adalah X1 dan X2. Ada 2 variabel di contoh soal ini. Dengan fungsi tujuannya adalah 40X1 ditambah dengan 50X2. Fungsi tujuan. Lalu kita punya constraint atau batasannya, di mana constraint 1 yaitu X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 40, dan constraint 2 yaitu 4X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 120. Kita memiliki 2 constraint. Ingat, kita bisa memiliki lebih dari 2-3 variabel, dan kita juga bisa memiliki lebih dari 2, 3, 4, 5 constraint.
Nah, pada fungsi non negatifnya adalah X1, X2 variabel lebih besar sama dengan 0. Oke, tahap pertama dalam penyelesaian menggunakan metode simplex adalah proses tahap inisiasi. Jadi kita mengevaluasi, kita membreakdown batasan dan variabel-variabel yang ada. Oke, kita mulai. Kita diminta untuk memaksimalkan fungsi Z 40x1 plus 50x2, di mana constraint-nya yaitu 1x1 plus 2x2 40. Constraint yang kedua 4x1 plus 3x2 120. Di sini kita akan merubah constraint ini menjadi kondisi persamaan, di mana syaratnya dalam metode simplex ketika kita merubah menjadi sebuah persamaan, mengganti lebih besar atau lebih kecil menjadi sama dengan, kita harus membubuhkan nilai slack, yaitu nilai yang membantu untuk bisa mengenolkan. Sehingga kita akan tulis menjadi seperti ini. X1 plus 2x2 plus slack 1 karena dia constraint 1 sama dengan 40. Dan di constraint kedua yaitu 4x1 ditambah dengan 3x2 plus S2 karena dia constraint kedua sama dengan 120. Jadi Anda bisa lihat kita mengganti nilai lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan memberikan nilai slack di sini. Ketika kita sudah menambahkan nilai slack di sini, persyaratannya adalah kita harus menambahkan nilai slack pada fungsi tujuan, di mana nilainya adalah 0 S1 dan 0 S2. Seperti itu. Sehingga ini. Sehingga fungsi negatifnya akan berubah menjadi X1, X2, S1 dan S2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, untuk bisa menyelesaikan pemrograman linear dengan menggunakan metode simplex, kita akan dibantu dengan menggunakan sebuah tabel atau tableau, initial simplex tableau, di mana formatnya kurang lebih seperti ini. Nanti Anda bisa unduh di Elita Kanda ya untuk ini dan bisa Anda pakai untuk membantu Anda pengerjaan. Nah, di sini kita memiliki nilai CJ, nilai BV, nilai CBI, nilai solusi, nilai ratio, nilai ZJ, dan nilai CJ minus ZJ. Kondisi maksimum, jika kita ingin memaksimumkan, nilainya akan seperti ini. Tapi jika kita diminta untuk meminimumkan, kita balik menjadi ZJ dikurangi dengan CJ. Oke. Lantas bagaimana untuk bisa mengisi tabel ini? Kita mulai dari CJ, Mas Mbak. CJ adalah koefisien yang berisi dari fungsi objektif. Yang mana fungsi objektif kalau Anda masih ingat, saya ke sini. Fungsi tujuan atau fungsi objektif. Jadi CJ ini adalah 40, 50x1, 40x1, 50x2. Jangan lupa ketika kita menggunakan sistem slack, fungsi objektif atau fungsi tujuan kita sudah menjadi seperti ini. Fungsi tujuan. Jadi kita akan masukkan nilai-nilai ini ke dalam baris CJ. 40, 50, 0, dan 0. 40,
50, 0, dan 0. Oke. Lalu kita lanjut ke BV. Apa nih BV? BV ini adalah basic variable. Basic variable dari apa? Dari fungsi tujuan ini. Dimana kalau kita bisa lihat di sini ada X1, X2, S1, dan S2. Oke. Nah, sampai sini Anda akan bisa mengira atau memperkirakan bahwa jika variabel itu akan lebih dari 2, misal ada 3, maka di sini akan ada X1, X2, X3. Jika constraint itu lebih dari 2, semisal ada 3, maka kita akan punya S1, S2, S3, dan seterusnya. Sehingga area ini akan jauh bisa lebih panjang. Oke, di sini saya tulis di sini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah S1, dan ini adalah S2. Oke. Nah, setiap batasan atau setiap constraint itu akan menyumbangkan satu basic variable. Jika kita bisa lihat di soal ini adalah di sini terdapat dua constraint, sehingga kita akan mendapatkan dua basic variable, yaitu adalah nilai slack dari nilai yang kita dapatkan ketika kita menginisiasi constraint dari persoalan ini, yaitu S1 dan S2. Sehingga di sini kita tuliskan yaitu S1 dan S2. Berapa nilainya? Nilainya kan udah jelas di sini, yaitu 0 S1 dan S2 adalah 0. Kita tuliskan 0, 0. Nah, lalu kita akan mencoba untuk mengisi nilai yang berada di basic variable yang pertama, yaitu di S1. Nah, kita lihat di sini di constraint pertama, yaitu kita punya X1 1, 2X2, jadi 1X1, 2X2 plus 0S1 sama dengan 40. Sehingga X1 ini kita tulis di sini, yaitu angka 1. X2-nya 2. S1-nya 1. Apakah di sini ada S2? Di sini karena tidak ada S2 sehingga di sini menjadi 0. Solusi ini yaitu jawabannya di sini. Atau tujuannya yaitu sebesar 40. Kita lakukan sama di S2, yaitu kita punya 4, kita punya 3, kita punya S2, di situ tidak ada S1 sehingga S1-nya adalah 0, S2-nya 1, solusinya adalah 120.